kita berjumpa lagi di Aku Tahu Channel Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 4. Bapak percaya semua sehat, amin? Ya, Bapak berharap untuk pelajaran hari ini semuanya sehat. Dan kita akan memasuki ujian kenaikan kelas beberapa minggu ke depan. Sebab itu Bapak berharap semua mempersiapkan dengan belajar lebih giat lagi. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan memulai pelajaran kami. Kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kuasa Tuhan. Kita akan belajar tentang kuasa Tuhan atas semua alam ciptaan Tuhan ini termasuk manusia. Ya, kita akan memasuki part 14, kuasa Tuhan bagiku. Ya, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan atas diri kita, yaitu sebagai manusia ciptaan Tuhan. Ya, anak-anak ya. Nah, kita akan belajar, tapi seperti biasa anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan sebagai perenungan kita pada hari ini. Mari buka di dalam Yosua 10 ayat 12 sampai dengan 14. Yosua 10 ayat 12 sampai dengan 14. Anak-anak sudah ketemu Alkitabnya? Sudah dibuka? Ya, baik, kita akan baca bersama-sama. Dengan bersuara ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon." Ayat 13, "Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh." Ayat 14, 1, 2, 3. "Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun di kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang itu untuk orang Israel ialah Tuhan." Nah, ini mujizat ya anak-anak ya. Belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Matahari ditahan sampai seharian katanya. Harusnya sudah sore dan gelap. Matahari masih terang. Kenapa? Tuhan menahan matahari itu supaya orang Israel dapat menghabisi apa? Musuh mereka, dikatakan di sana. Nah, ini satu mujizat bagi orang Israel dan bagi Yosua juga. Dia sebagai pemimpin untuk memasuki tanah Kanaan, ya, di mana wilayah yang mereka rebut pada saat itu adalah wilayah Yerusalem. Ya, anak-anak ya, ini menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas semua, atas alam ini, atas manusia juga, termasuk Bapak dan anak-anak semuanya. Baik, kita lanjut pelajaran kita ya. Kasih karunia. Apakah kamu masih ingat salah satu rasul yang memiliki keterbatasan? Ya, semua manusia pasti memiliki keterbatasan, tapi pelajaran kita pada saat ini, kita mau membahas satu orang memiliki keterbatasan. Apa ya kira-kira anaknya? Ya, rasul yang akan kita pelajari saat ini? Coba perhatikan. Ini ilustrasi gambar dari Rasul Paulus. Apakah begini mukanya? Tidak juga. Cuma ini hanya ilustrasi anak-anak ya. Kita sebutlah ini Rasul Paulus. Dia berpikir, dia mungkin ada dalam hatinya ada sakit, ya. Apa yang dimiliki oleh Rasul Paulus ini? Paulus memiliki keterbatasan, yaitu satu duri dalam daging. Wah, atau jangan-jangan Rasul Paulus ini memakan ikan, ada duri dalam dagingnya. Apakah begitu? Atau dia lagi berjalan pergi menginjili, ketusuk duri kakinya. Apakah itu yang dimaksud? Bukan ya. Duri dalam daging itu yang dimaksud adalah keterbatasan dia. Bisa saja penyakit, bisa saja ada hal pikirannya,
Ya, tapi yang jelas ini dia mengganggu pergerakan dia. Dia memiliki keterbatasan. Dia sebagai manusia terbiasa. Tuhan pakai dia luar biasa. Kita tahu siapa itu Rasul Paulus sebelumnya. Dia bernama Saulus. Dia salah satu orang yang mengejar orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia menangkap, dia menyiksa, bahkan ada yang dibunuh. Nah, setelah bertobat, Saulus yang namanya diganti namanya jadi Paulus, dia dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dengan pemberitaan dia ini banyak kitab-kitab yang surat-surat yang dipakai di kitab kita untuk menguatkan iman orang percaya. Nah, keterbatasan yang dimiliki tadi itu adalah duri dalam daging, artinya ada sesuatu yang menghambat di dalam tubuhnya, yang menghalangi pergerakannya. Itu yang dimaksud. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 7-8 ya anak-anak ya. Bapak tampilkan aja di layar handphone atau laptop anak-anak. Coba lihat ya. Ayat 7. Boleh kita baca bersama-sama dengan bersuara ya. 1, 2, 3. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ternyata duri dalam daging itu adalah, apa dibilang tadi itu? Utusan iblis. Nah, utusan iblis yang bagaimana? Nah, ini perlu ada namanya penafsiran. Nah, apa itu penafsiran, Pak? Nanti setelah anak-anak sudah besar, mungkin kuliah, nanti ada disebut penafsiran itu, mencari apa sih yang dimaksud dari sisi bahasanya, historinya, ya sejarahnya. Nanti setelah anak-anak kuliah, nanti baru tahu itu apa itu penafsirannya, anak-anak ya. Nah, di ayat 8 dikatakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, daripadaku ini. Ini kok salah lagi nih ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini tadi, duri dalam daging itu menghalang dalam tubuhnya. Dia sudah berdoa sama Tuhan. Ya, 3 kali dia berseru sama Tuhan. Tapi tidak mundur. Supaya apa? Paulus ini tidak meninggikan diri atau sombong. Ya, jadi ketika kita ada ketika kita hidup kita sebenarnya pasti ada penghalang-penghalang nanti. Contohnya dalam sebuah perjalanan pasti ada halangan. Contohnya kalau kita naik kendaraan, bisa aja ada lubang, bisa ada macet. Supaya kita dilatih untuk sabar. Ya anak-anak ya. Nah, ini kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus. Ada keterbatasannya supaya Paulus tidak sombong. Itu maksudnya di sini anak ya. Kita lanjut. Kasih karunia terhadap Yosua dan bangsa Israel. Tadi kita sudah baca ya. Dari renungan kita melihat ketika bangsa Israel menghadapi perang dengan kerajaan. Nah, ini tadi yang ada di Yerusalem itu ternyata kerajaan namanya Adoni-Zedek. Ya, untuk menaklukkan Yerusalem. Ya, mereka berperang untuk merebut itu tanah yang diberikan oleh Tuhan. Emang boleh berperang? Nah, kenapa orang Israel diizinkan berperang melawan bangsa itu? Karena bangsa itu menyembah yang namanya dewa-dewa Baal dan mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan pun menyuruh orang Israel untuk menaklukkan mereka. Ya, karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, coba perhatikan ini ilustrasi gambar di mana Yosua berdoa, meminta kepada Tuhan untuk menahan matahari. Harusnya atau siang atau sudah sore atau malam ditahan. Karena orang Israel sedang merebut Yerusalem, menyerang kerajaan Adoni-Zedek. Jadi matahari ditahan sehingga orang Israel memperoleh kemenangan. Ya. Ajaiban bagi bangsa Israel dan Yosua, di mana matahari tertahan ketika mereka mendapatkan kemenangan sehingga mereka dapat merebut kota Yerusalem. Ya, orang Israel merebut kota Yerusalem. Nah,
Tujuan Allah mau menunjukkan kasih karunia kepada Israel dan umatnya. Kenapa Allah mau menahan matahari itu? Allah mau menunjukkan bahwa Allah juga memiliki kasih terhadap bangsa Israel, kasih terhadap Yosua, bahwa Allah peduli kepada bangsa Israel. Allah mengasihi bangsa Israel. Demikian juga kepada kita. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, bukan Tuhan tolong matahari kita, bukan itu lagi, kan udah dibilang tadi, itu tidak akan pernah terjadi lagi, dan belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Ketika ada masalah kita serahkan sama Tuhan, dan Tuhan akan turut campur tangan. Contohnya anak-anak punya cita-cita, Tuhan kalau saya nanti sudah besar, saya pengen seperti ini. Tapi anak-anak harus ada usaha. Contohnya tadi, orang Israel ingin memperoleh kemenangan, ya, ingin memperoleh kemenangan, mereka harus melawan. Ingin memperoleh Yerusalem, mereka juga harus turun tangan menghadapi kerajaan Adoni Zedek ini. Mereka tidak bilang, Tuhan, kami mau menguasainya. Pokoknya kami mau menguasai. Udah usir aja Tuhan. Enggak, harus ada usaha. Ya, Yosua pun berdoa dan menahan matahari. Itu pun berusaha. Pakai tangan dia mungkin menahan, atau dia sambil berdiri menahan. Itu namanya usaha. Jadi anak-anak, kalau ingin mencapai tujuan ya masa depan yang cerah, harus usaha. Dengan usaha apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya anak-anak ya. Nah, keterbatasan yang kita miliki bertujuan agar manusia tidak sombong kepada Allah. Jadi Tuhan juga memberikan keterbatasan bagi manusia agar manusia tidak sombong. Nanti kalau Tuhan tidak kasih keterbatasan, dia bilang nanti, saya juga bisa seperti Tuhan, ya kan? Seperti iblis waktu dia Lucifer masih ada di kerajaan surga, dia bilang, saya juga bisa seperti Tuhan. Karena dia apa? Tuhan kasih dia kuasa. Ternyata dia melihat, aduh enak banget jadi Tuhan ini mengatur-ngatur. Saya juga bisa seperti itu. Nah, makanya manusia memiliki keterbatasan supaya manusia tidak seperti Lucifer atau iblis. Ya, berjiwa iblis. Makanya Tuhan kasih keterbatasan. Dan anak ya, seperti biasa anak-anak, hanya di like dulu ya. Yang ada tulisannya like atau jempol itu diklik. Ya, kalau masih merah subscribe tulisannya dipadamkan atau biar diklik biar abu-abu warnanya. Nanti pelajaran ini di-share ya buat saudara-saudaranya atau temannya yang beragama Kristen, baik itu kelas 1 sampai dengan kelas 6, supaya mereka juga dapat pelajaran pendidikan agama Kristen ini secara online ya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kenapa ya? Kekuatanku adalah Allahku. Anak pasti tahu dong, kekuatan kita itu adalah Allah kita. Tanpa Allah, kita sia-sia di muka bumi ini. Ya, kalau tanpa ada kasih karunia Tuhan, maka nggak ada gunanya kita di bumi ini. Ya, jadi kekuatan kita dari Tuhan. Petrus dan Yohanes pergi memberitakan Injil yang membuat banyak orang marah dan mereka ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Maksudnya di sini, ya, pada saat jemaat mula-mula, Petrus dan Yohanes ini rasul-rasul pergi memberitakan Injil. Nah, mereka memberitakan Injil, orang-orang nggak suka, apalagi orang Israel, Yahudi. Mereka nggak suka mendengar nama Yesus. Akhirnya mereka menangkap Petrus dan Yohanes, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, apa yang terjadi? Pada suatu malam, malaikat Tuhan datang membebaskan mereka. Rantai atau belenggu yang mengikat mereka rontok. Mereka keluar tanpa ada halangan. Nah, ketika mereka di penjara, mereka memuji Tuhan. Malaikat Tuhan. Nah, datang pada saat mereka mungkin sudah capek, berdoa dan memuji Tuhan, mereka tertidur. Ketika mereka tertidur, datang mereka membangunkan mereka. Ayo kita keluar. Dan mereka takut dong pertama-tama, tapi karena mereka orang yang percaya kepada Tuhan, mereka mengikuti, mereka melihat orang-orang yang sekeliling mereka itu tertidur, ya, bahkan penjaga pun tertidur, bahkan rantai yang mengikat mereka pun rontok tanpa ada yang membuka. Nah, ini satu mujizat. Ini bukan karena kekuatan mereka, ini semua karena kekuatan Tuhan, ya, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Mereka cuma datang membangun mereka, rontok itu rantainya, dan itu terbuka bagi mereka. Tidak ada yang membuka, terbuka bagi mereka. Itu semua
karena Tuhan ya mengasihi mereka. Gambar ini ilustrasi di mana Petrus ataupun Yohanes keluar dari penjara dan penjaga-penjaga tertidur. Tidak ada yang sadar, mungkin mereka ngobrol tapi tidak ada yang sadar bahwa mereka sudah keluar dari penjara. Nah, akhir ceritanya ini penjaga-penjaga ini mereka dapat hukuman dari pimpinan mereka karena mereka lalai dalam menjalankan tugas. Padahal mereka tertidur karena mungkin malaikat lah mungkin membuat mereka, Tuhan yang membuat mereka tertidur, ya. Nah, semua yang mereka alami bukan karena kekuatan mereka sendiri, itu semua karena Allah yang turut campur tangan. Jadi bukan karena kekuatan dari Petrus ataupun Yohanes, tapi karena Tuhan yang turut campur tangan terhadap mereka. Ya anak-anak ya. Nah, jadi kekuatan kita adalah Allah kita. Jadi jangan anak-anak berkata, oh aku pintar karena aku belajar. Benar, kamu belajar, tapi karena Tuhan yang memberikan kamu kepintaran, kesehatan, ya, semangat. Jadi jangan kita sombong, ya, tapi tetap semangat untuk tetap belajar supaya pintar. Ya kalau tidak belajar ya nggak akan pintar. Nah jadi kalau ingin mencapai cita-citanya tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, inti pelajaran kita pada hari ini, situasi atau keadaan yang kita alami bukan berarti Tuhan tidak ada. Semua itu terjadi agar kita melihat bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Sekali lagi Bapak baca, situasi atau keadaan yang kita alami bukan berarti Tuhan tidak ada. Semua itu terjadi agar kita melihat bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.